Pada zaman dahulu, hiduplah seorang raja agung yang kelak dikenal sebagai Zulkarnain. Ia bukan sekadar penguasa, melainkan pemimpin yang dipilih oleh Tuhan. Sejak kecil, ia telah menunjukkan tanda-tanda kebijaksanaan. Wajahnya tenang, namun matanya menyimpan tekad yang kuat. Ia tumbuh dalam lingkungan kerajaan yang penuh ilmu. Para guru terbaik mendidiknya tentang dunia dan akhirat. Ia belajar membaca tanda-tanda alam dan memahami arti keadilan sejak dini. Zulkarnain diajarkan bahwa kekuasaan adalah amanah. Ia diajak mengenal kebesaran Tuhan. Hatinya dipenuhi keimanan yang kuat. Dan ia berjanji akan memimpin dengan adil. Saat remaja, keberaniannya mulai terlihat. Ia melindungi yang lemah dan menegur yang zalim. Rakyat mulai menaruh harapan kepadanya. Takdir besar perlahan mendekat. Di masa mudanya ia giat belajar dan berlatih. Pedang dan ilmu menjadi sahabatnya. Ia mempelajari peta dunia dengan seksama, karena ia tahu perjalanan besar menantinya. Hari penobatan pun tiba. Ia dimahkotai sebagai pemimpin besar. Dengan helm bertanduk, ia berdiri gagah. Pedang keadilan terangkat ke langit. Zulkarnain mengumpulkan pasukannya. Ia mengajak mereka menegakkan kebenaran. Pasukan besar mulai bergerak. Debu perjalanan mengiringi langkah mereka. Kereta logistik mengikuti di belakang. Persediaan disiapkan dengan matang. Malam diisi dengan api unggun dan doa. Jalanan panjang pun dimulai. Mereka tiba di ujung barat dunia. Di sana, matahari tampak tenggelam di laut gelap. Airnya keruh dan penuh misteri. Penduduk setempat hidup dalam ketakutan. Zulkarnain mengadili orang-orang zalim dan memberi perlindungan bagi yang beriman. Keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu. Rakyat mulai hidup dengan damai. Ia tidak hanya menaklukkan wilayah, ia juga membangun kehidupan baru rumah. Rumah didirikan, benih-benih ditanam di tanah subur air, dibagikan kepada yang membutuhkan, anak-anak kembali tersenyum. Harapan tumbuh, di setiap sudut desa peradaban mulai bangkit. Perjalanan dilanjutkan ke arah timur. Tanahnya kering dan retak. Matahari terasa sangat menyengat. Penduduk hidup di dalam gua. Pasukan membagikan air dan membantu mereka bertahan hidup. Zulkarnain mengajarkan cara bertani. Sumur-sumur mulai digali. Ia finggirkan cara membangun pelindung dan memperkenalkan sistem kehidupan baru. Rakyat belajar bekerja bersama. Malam diisi dengan doa. Langit penuh bintang menjadi saksi. Kehidupan menjadi lebih baik. Dalam perjalanannya, ia bertemu seorang bijak. Dialah Nabi Khidir. Mereka berbincang tentang rahasia kehidupan dan memulai perjalanan misterius. Mereka memasuki wilayah gelap. Kabut tebal menyelimuti jalan. Gua-gua bercahaya lumut dilewati. Suasana terasa sunyi dan dalam. Di dalam kegelapan, mereka menemukan mata air. Airnya bercahaya dan memancarkan keajaiban. Nabi Khidir meminumnya, namun Zulkarnain memilih untuk tidak. Ia sadar keabadian hanya milik Tuhan. Ia tetap memilih menjadi manusia. Mereka keluar dari kegelapan.
Cahaya matahari menyambut mereka. Pasukan menyambut dengan sorak gembira. Perjalanan pun dilanjutkan. Zulkarnain tiba di antara dua gunung besar. Di sana tinggal kaum yang ketakutan. Mereka menawarkan harta sebagai imbalan, namun ia menolaknya dengan bijak. Mereka hidup dalam ancaman besar. Makhluk perusak datang tanpa henti. Rumah-rumah dihancurkan, tanaman dibakar. Zulkarnain memutuskan untuk membantu. Dia memimpin pembangunan tembok raksasa. Balok besi dikumpulkan. Ribuan orang bekerja bersama. Perancah tinggi didirikan. Besi disusun menutup celah gunung. Api besar dinyalakan. Besi dipanaskan hingga merah. Tembaga cair dituangkan. Tembok menjadi sangat kokoh. Makhluk perusak tak mampu menembusnya. Makhluk perusak tak mampu menembusnya. Rakyat bersorak bahagia. Kedamaian kembali hadir. Bunga-bunga bermekaran. Kisahnya tersebar ke seluruh dunia. Hikayatnya sampai ke tanah Melayu. Para pemimpin mengambil teladannya. Namanya dikenang sepanjang masa. Suatu hari, tembok itu akan runtuh sebagai tanda datangnya akhir zaman. Debu akan berhamburan. Langit menjadi gelap. Kisah Zulkarnain bukan sekadar legenda. Ia adalah pelajaran tentang kepemimpinan, tentang keadilan dan iman, tentang kekuasaan yang digunakan dengan bijak. Ia mengajarkan untuk menolong sesama dan tidak tergoda oleh dunia, bahwa kekuatan sejati ada pada iman dan kebaikan yang ditanam. Semua akan kembali kepada Tuhan dan hanya amal yang akan abadi. Di balik tembok yang megah ini tersimpan sebuah warisan kedamaian. Sebuah benteng yang dibangun bukan dengan besi, tapi dengan kebijaksanaan seorang raja. Rakyatnya hidup damai, bebas dari ketakutan dan kekhawatiran. Tawa anak-anak menjadi simfoni terindah di bawah langit yang cerah. Inilah hadiah terbesar bagi sang Raja Zulkarnain. Kekuatan sejati bukanlah tentang merajai, tapi tentang melindungi. Para prajuritnya yang dulu tangguh di medan perang, kini menikmati kedamaian. Dan di setiap malam, langit memuji keadilan yang telah dipertahankan. Bersama, mereka syukuri nikmat yang tak terhingga. Kerajaan Zulkarnain, sebuah cerminan dari kekuatan